nanti H-7 ya. Nah, jadi apa saja yang mau kita kerjakan, apa saja yang harus kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan. Baik, untuk pertama mungkin sambutan dari Ketua PAC dulu ya, untuk lebih menegaskan apa yang harus kita jalankan. Monggo pada Ketua PAC, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan dari Badan Pelaksana Kaderisasi Pengurus Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PAC Selatan yang termasuk di dalam kepanitiaan kegiatan orientasi yang baru, juga ketua-ketua ranting yang hadir, ada Asto, ada Bung Andi tadi, ada lagi ketua ranting, ya, Wadan Unit, Bung Kennedy, Wadan Unit Selatan, kemudian dari PKPP, saudara kita, Bung Hari, sama Bunda Septu. Maaf ya Bun, lama nggak ketemu dari iya. Dan lainnya yang hadir, unit kerja Sri Kandi, ya, Selatan ya, dan semuanya yang saya banggakan. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Alhamdulillah, siang hari ini kita telah selesaikan kemantapan jalur. Nanti mungkin untuk jalur kita bahas. Tadinya saya merasa perlu ada pertemuan, tapi melihat situasi dan kondisi, pertemuan itu rencananya kemarin saya ada kondisi dengan Teguh, rencananya mau Selasa malam, tapi kan situasi dan kondisi saya kira kita bahas di sini saja ya, atau juga orang-orangnya sama kan gitu, jadi kita efektif gitu ya. Jadi siang hari ini adalah pertemuan, kita anggap sebagai pertemuan. Saya rasa juga katakanlah ada kebutuhan lain untuk didiskusikan, itu hanya penyempurnaan yang bisa tim kecil maupun person by person gitu ya. Setuju ya, nggak Jus ya? Ya kita nggak perlu pertemuan besar lagi. Kan ini juga banyak yang hadir ini, BPK banyak, Selatan banyak gitu ya. Gitu. Terus selain jalur yang nanti perlu kita diskusikan, ini saya juga ingin monitor surat menyurat nanti dari sekretaris. Kondisikan dan lupa dan kita adakan sekalian diberikan saja jangan seperti biasa kemudian itu kan bukan eventnya PAC Selatan, tapi Polsek tahunya Selatan datang ke rumah kan, ya begitulah. Jadi nanti kita selesaikan ini di awal ya, ini ya surat-surat ya. Terus tadi disampaikan juga kalau untuk materi indoor ada di SD sini ya. Kayaknya sih mau pindah di SMP-nya karena luang lebih luas. Ya monggo nanti diselesaikan itu. Suratnya sudah masuk atau belum? Detail mengatakan bahwa kita akan pinjam ruangan di hari 1 Juli jam berapa? Ya. Kemudian surat-surat yang lain kepada narasumber, kepada BKPB, kepada kemudian ke PMI ya. Kita rujukannya mau ke PMI atau puskesmas. Nah ini nanti dibahas. Itu saya mengingatkan. Terus yang lainnya soal apalagi nih pendanaan ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan agar jangan ada yang berspekulasi kemudian dampaknya menimbulkan pemahaman yang berbeda, yang keliru. Kegiatan ini sebetulnya awalnya kita tidak mau mencari proposal atau bantuan. Menyusun RAP itu hanya sekitar 9,5 juta. Nah, dan uang saku 50 orang, 50 dipotong pajak. Itu saja. Dari keduanya itu kita hanya mendapatkan uang sekitar 4,5 juta. Sementara kas PAC itu juga kemarin sisa dari SD pelatihan itu 3,2 ditambah cashback dari konsumsi karena harus melalui CV pihak ketiga, kita harus membayar fee bendera sekitar
Kali lahir berkembang. Turun ke dalam mata. Pancasila. Amin. Pancasila. Amin. Pancasila. Amin. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi Pancasila. Amin. Pancasila. Amin. Terima kasih kepada Ketua PKC sekaligus Ketua kita Embito Kabupaten Banyumas, Ibu kita Bu Daryanto. Sifatnya saya nanti saling melengkapi dengan Bu Daryanto, hasil nanti untuk penjelasan kita. Untuk yang pertama adalah kesiapan rangkaian kegiatan, yaitu kaitannya dengan jadwal. Di sini jadwal tercantum waktu registrasi jam 13.00 sampai 13.30. Jadi panitia apakah di SD atau di sini. Jadi mintanya tidak berbaur dengan panitia dan peserta, nanti ribet. Jadi untuk ruang evakuasi dan pos kesehatan secara umum nanti agak dijauhkan sedikit, sehingga untuk kenyamanan mungkin apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, syukur-syukur dengan kondisi yang sehat selalu. Kemudian di sini untuk jadwal upacara. Jadi untuk registrasi nanti kita serahkan ke panitia, dilanjutkan dengan check up, itu nanti urusannya panitia dengan BKPB. Kemudian persiapan upacara otomatis tahapannya adalah yang pertama adalah kelengkapan petugas dan perlengkapan upacara yang ada di lapangan, seksi perlengkapan supaya dikondisikan apa saja yang perlu kita siapkan di lapangan, yang bendera berapa, kemudian mungkin tata ruang di lapangan, taruh dan lain sebagainya. Harapan saya hari H-1 ya siap ya. Pelaksanaan upacara nanti dari BPK yang menyusun acaranya, walaupun nanti dari panitia, yang penting petugas sudah siap untuk digeladi dan sebagainya dari BPK. Kemudian untuk selanjutnya adalah setelah upacara adalah materi-materi yang di sini adalah ini materi MC ada 2. Nanti setelah ini mohon untuk khusus BPK kumpul di sini untuk membahas secara teknis ya. Jadi untuk skenario seperti apa sudah berhasil pelaksanaan dari awal sampai akhir, tidak tumbang tindih dan bingung siapa saya rencanakan di sini. Kemudian materi-materi dan lain sebagainya, sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada yang bertanya lagi. Kemudian tadi sudah masalah rute, untuk harapan saya rute ini rute fix, artinya tidak ada perubahan kecuali perubahan alam. Untuk itu yang terdekat Bung Nono dan kawan-kawan selalu cek, barangkali dari mulai sekarang sampai pelaksanaan ada orang yang membuang beling dan lain sebagainya lagi, kemudian titik-titik rawan dan sebagainya harus diperhatikan. Kemudian untuk pembagian tugas nanti kita koordinasi BPK dan POTI unit selatan dan Provus. Untuk Provus ada surat tunda awal persiapan pelaksanaan sampai akhir para otomatis nanti ada tugasan sehingga di dalam pembagian tugas tidak hanya orang satu, yang lain mungkin ada dibagi berapa kelompok lah, jadi tidak capek dari awal sampai akhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pancasila. 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 Terima kasih. 2 kali kita cek rute. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, di sini harus ada kotis posko taktis maupun posko teknis. Teknis untuk administrasi dan sebagainya, sedangkan taktis termasuk pengendali, sehingga barangkali kalau ada HT ada 2, 1 HT yang umum, 1 HT yang khusus untuk taktis. HT-nya di posko di sini pemberangkatan. Nanti poskonya mau bentuk tenda atau bentuk apa, monggo. Di sini segala sesuatu dilaporkan ke posko.
Tidak ada ini laporan karena posko lapangan, ini enggak. Laporannya ke posko semuanya. Karena di situ ada taktis dan teknis. Jadi satu tempat. Itu yang pertama. Kemudian kita tadi sudah mengikuti, ada yang pertama, ada yang baru dan ada yang sudah 2 kali. Ini weling saya jangan di move keluar. Japri atau share. Ini lewatnya sini dan sebagainya. Jangan. Sudah beberapa kali saya menyampaikan kayak gitu, tapi kadang-kadang tetap ada peserta orientasi seperti tadi Bagor kemarin sudah saya ceritakan. Oke, enggak saya ceritakan. Terus pelaksanaan rute. Nanti Bung saat kita orientasi yang kedua, sehingga jelas tugasnya panjenengan menempatkan anggota Koti di mananya dikasih tugas. Koti tidak pegang peranan taktis, hanya teknis. Jadi tidak hanya mengendalikan, tidak memberikan materi, tidak apa. Materi ada di BPP atau di pos. Jadi Koti hanya kamu tempatkan di sini tugasmu ini, kamu tempatkan di sini tugasmu ini. Dan yang rawan dari MI sampai ke pos 2 itu ada beberapa orang, dan nanti yang terakhir setelah MI nyobrok ke rumput-rumput itu, nanti di sana ada Bung Warsono ya, nanti diturunkan ke Kalen terus, dan di sepanjang itu ada Koti beberapa satu-satu. Tolong jangan teriak-teriak, nggak seperti siang, tidak teriak-teriak. Kalau malam ngitung pun harus dipegang 1, 2, 3. Benar-benar ini kalau malam. Kalau siang sih 1, 2, 3, 4 nggak masalah. Tapi kalau malam itu benar-benar dihitung. Apalagi tempatnya gelap. Terus penempatan Koti jumlahnya berapa? Makanya kemarin saya nge-share gambar itu, maksudnya rapat besar dalam rangka penempatan termasuk. Tapi nanti tetap dibuat, ditaruh di posko gambar itu, sehingga ngerti, oh ini rotenya ini. Bagi orang yang melihat, mungkin dari mana dan sebagainya akan melihat di situ rotenya. Kemungkinan Bung Bape ini kakinya sakit, barangkali Bung Edi, ya, nanti ke sana ke MI. Kemudian di MI, anggap itu bukan pos tapi materi, di MI. Kemudian setelah MI pos 2, nanti Bung Kucir, siap, sama Bung Taufik, siap. Nanti Bung Taufik mengikuti Bung Kucir. Sampai ke masjid ada pos keslap, ada keslap di situ. Harapannya, walaupun keslap nanti akan ditempatkan sepanjang sampai kepada pos yang ketiga. Nah, pos yang ketiga nanti orang mungkin untuk pengendali, dan ini arah selanjutnya ke sana. Nah, untuk penyeberangan nanti propos jelas sama Koti, pasti bawa baterai jangan lupa. Kemudian yang ditempatkan di MI bawa baterai Kotinya. Jadi itu pasti itu. Hindarilah. Makanya nyobroknya itu naiknya pas guguk itu kan galengannya kuat, nggak lewat galengan, hanya galengan pertama aja. Jadi tadi disampaikan, ini pengalaman di beberapa tempat, termasuk terakhir di Sumbang kemarin. Saya udah nunggu sampai maghrib, nggak ada yang datang, yang mau gladi, tidak ada yang datang. Sampai maghrib akhirnya saya pulang ke Agustus waktu BKPD, karena ada yang merubah waktu. Kita sudah rapat kayak gini, jadi jam berapa? Pagi, oke pagi. Maka yang kerjanya pagi digeser sore, yang sore digeser ke pagi. Nggak taunya diganti waktunya sore. Ya akhirnya ini sudah gantung, sudah sudah kadung geser waktu, ya nggak bisa akhirnya. Nah ini contoh, ini pengalaman. Punya usul ya. Kita kan tadi jalan 1 jam ya. 1 jam, kemudian estimasi 5 pos kali 10 menit ya, 50 menit, hampir 2 jam. Tapi realisasinya
Yang mana? Jalan Pahlawan itu. Yang pas Tapi nyebrang. kan kalau minggu tengah malam. Jamnya sudah dini hari dan saya yakin pantauan polisi juga terlalu jangan nyebrang. Jadi ketika keluar dari Makrang dan Koti itu kita belok kiri langsung aja Langsung? ya, jangan nyebrang. Karena nyebrang 2 kali toh juga di sana rutenya nggak jauh kan, pendek. Tapi bukan karena pendek. Ya, lancar, tidak ada halangan. Sesuai dengan rencana, saya ulang gelar di hari Jumat sore. Ya, jam 3 dari sini lah. Jam 3 dari sini. Dan saya berharap yang sudah ditunjuk untuk gladi termasuk orang-orang negara hadir semuanya. Termasuk pembawa acara dan tindakan. Pancasila, 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 Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sana juga sudah paham mau yang mau atau apa. Tapi kan kita mau agendakan gladi kan gitu ya. Nah, kalau memang Jumat dipakai oleh mereka, kita gladinya mau kapan besok? Sabtu pagi. Kalau nggak Sabtu pagi. Sabtu pagi. Iya, ya. Oke ya, tentang itu kalau saya Jumat pagi mungkin. Sabtu pagi apa? Jumat pagi. Ya boleh ya Jumat pagi ya. Alternatif kedua plan B-nya itu ya Jumat pagi ya. Aja. Tadi ya. Biar sikat. Terus sekaligus untuk nanti kita akan minta kerjasamanya untuk teknisnya kita bisa karena revisi hasil kita juga nanti kan rencana kita untuk pemeriksaan jadi teknis sama periwayat aja sih karena kan presiden juga di kesehatan juga sama untuk saya minta tempat khusus sama yang lain adalah sama nanti kita tolong sama yang tadi untuk yang dari BBBD sama apa saja juga kalau misalnya ada penyediaan sama permintaan oksigen juga sama rumah sakit rujukan atau puskesmas atau klinik yang sedianya 24 jam dan kita dari kalau klinik kayaknya 24 jam itu juga kalau misalnya mau ke misalnya rumah sakit atau yang 24 jam itu kan kita surat karena biasanya kalau misalnya saya kan biasanya juga di rumah sakit biasanya kalau ada acara kayak gitu yang tanggung jawab memang panitia jadi sebenarnya walaupun kita nanti jatuhnya umum bayar tapi kita sebenarnya kita ada foto
paling ini materi yang belum ada judul dia evaluasi aja lah, lebih evaluasi persiapan upacara penutupan. Jadi kita benar-benar nanti bagi habis tugas ini sehingga di dalam pelaksanaannya tidak saling tanya, betul-betul nanti ada daftar termasuk apa peta ada perubahan kemarin berarti batas paling barat jalan raya itu mungkin itu ada tambahan. Ini kan cuma untuk antisipasi untuk ini kita nanti antisipasi selama nanti pas hari acara itu ada narasumber yang datang. Nah, itu mau gimana? Apa kita mau menyesuaikan waktu itu atau ikut dari jamnya ini ya? geser. Ya, itu mau gimana? Antisipasi untuk kosongnya itu apa yang itu dimajuin atau nanti Geser nanti gimana? Harusnya biasanya kalau instansi yang sudah dikasih surat untuk permohonan narasumber apabila tidak hadir mewakilkan biasanya kayak gitu. Jadi panitia mungkin secara intens berkomunikasi atau mungkin apabila bapak tidak bisa hadir mewakilkan lebih intens juga. Kalau digeser ini kan semua digeser semua. Nah, gitu. Jadi ada alternatif untuk mengisi mungkin dari ketua PAC itu sendiri atau dari ketua BPK. Kayak gitu aja ya. Tapi jauh-jauh sebelumnya harus komunikasi. Gitu. Jadi biar nanti clear, tidak menunggu-nunggu. Padahal ini waktu sudah